apakah ada masalah di sekolah ini? Kalau ada, ibu buka supaya diketahui bersama dan boleh dapat direspon oleh Bapak anggota DPRD Kabupaten Kupang untuk dibawa ke pemerintah. Silakan memperkenalkan nama dulu. Baik, siap. Terima kasih Bapak. Nama saya Ariance Emilia Ventuna selaku pemimpin di unit UPTD SD Impres Tunbaun 2, tepatnya di Desa Tunbaun. Ada beberapa keluhan yang perlu kami sampaikan dan kami juga sangat berterima kasih kepada Bapak Dewan yang sudah meluangkan waktu untuk ada di tengah-tengah kami untuk melihat secara langsung bagaimana perkembangan pembangunan gedung sekolah yang ada di SD Impres Tunbaun 2 ini. Jadi baik Bapak, di sini kami pada tahun 2022 kami mendapatkan dana dari PUPR untuk rehabilitas gedung, dan di sini nih ada beberapa ruangan yang direkonstruksi dan ada beberapa yang direhab, dan dana itu datangnya 2022, mereka kerja, tukang kerja, tapi berjalannya waktu pekerjaan itu tersendat-sendat sehingga kami sementara waktu itu hampir 2 tahun kami ada di darurat, kami belajar di darurat. Kami menggunakan gedung PMPM yang ada di sebelah sana, terus gedung posyandu di bawah sana. Jadi anak-anak nih kami bagi 2 kelompok, kelas rendah di bawah, kelas tinggi di sana. Jadi pembelajaran yang berjalan sepanjang 2 tahun itu kurang efektif karena ruangan ini kami sekat pakai triplex ya Bapak. Kita sekat pakai triplex, terus kita mengajar di situ. Saya sampaikan kepada guru-guru, kalau mengajar di kelas yang lain, kalau sementara kasih penjelasan, kelas yang lain diharapkan untuk diam. Karena kalau semua menjelaskan, maka siswa akan terganggu. Pasti siswa terganggu. Siswa di sebelah sana akan dengar yang ada di sini. Mereka tidak akan dengar. Dan di situ kami bertahan sampai 2 tahun. Selalu saya bangun koordinasi dengan tukang di sini, pengawas. Saya selalu telepon tanya bagaimana kami sudah bisa menggunakan ruangan atau belum. Katanya sebentar lagi kami disuruh buat surat izin menggunakan ruangan. Iya, karena belum penyerahan, belum serah terima. Jadi ketika menggunakan ruangan juga harus menjaga kebersihan supaya dia tidak ada coret-coret tembok, tidak boleh, tidak ada yang rusak karena ini belum ada serah terima. Jadi saya mengadakan rapat dengan teman-teman guru, kami sepakat membuat surat. Kami buat surat untuk kami bisa menggunakan gedung ini karena sudah tidak bisa lagi kami bertahan di darurat nih. Dan kita lihat kondisi anak-anak juga sangat memprihatinkan. Musim hujan di darurat yang ada di PMPM nih Bapak, musim hujan nih kalau angin, anak-anak nih kita kumpul jadi satu, kita masuk dalam ruangan yang tertutup dan kita tidak belajar lagi, tunggu hujan reda kita pulang karena memang tidak bisa belajar karena angin masuk semua basah. Dan ketika tahun 2024 kita buat surat, kita masuk di sini dengan keadaan yang belum beres, tapi kita paksa masuk karena memang saya bilang tidak bisa lagi. Iya, saya bilang tidak bisa lagi kita bertahan di sana. Jadi kita masuk dengan kita berdoa supaya seperti tadi Bapak sudah lihat keadaan realnya plafon ini, kita berdoa supaya kalau jatuh kita pulang. Kita takut kena anak-anak karena itu resiko juga, nanti orang tua datang nih bilang taunya di guru, mereka tidak tahu yang bilang ini tukang nih kerja karena mereka tidak akan tahu, taunya di kami. Dan memang waktu itu kami pulang, setelah pulang baru ini plafon yang rubuh pertama kami belum masuk Bapak. Tahun berapa Bu? Rubuh pertama itu tahun 2023. Kerjanya belum sampai berapa bulan dia sudah jatuh, rubuh. Tetangga yang di sini nih, pas ini Om Riki, Bu istri ini ada. Jadi bilang, aduh ini ibu, tadi malam kotong tidur nih jam 12 bagian kotong dengar bunyi besar, kotong pikir ada apa. Iya, plafon rubuh yang ini nih, yang ini rubuh. Ini nih 2 ruangan nih langsung rubuh 1 kali memang.
Jadi itu saya langsung telepon pengawas, saya kasih tahu bilang ini Pak tolong datang dulu, plafonnya rubuh. Dia datang, mereka bersihkan, terus mereka pasang lagi dengan mungkin bahan yang sama juga, tapi tidak perhatikan yang atap. Jadi dong pasang, di situ rubuh ulang lah, rubuh ulang lah. Terus yang dua ruangan di sana tuh rubuhnya yang ruangan ujung, sedangkan itu tuh dia hanya ke ada Roboh yang iya. rubuh. Dia Berapa ruangan semua yang rubuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini nih. Tapi yang benahi kedua nih, yang dua nih belum. Sedangkan su benahi itu yang di sana tapi masih tetap rubuh juga. Keseluruhan ruangan yang rehab itu berapa banyak? Yang rehab itu ada 6. Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan rekonstruksi ini 3 tambah dengan perpustakaan ini nih. Boleh tahu perusahaan mana yang bekerja? Ada papan proyeknya? Papan proyeknya itu pasang di sana waktu seroja angin badai itu supikol bawah, terus son pasang lah. Jadi Nama pengawasnya ibu tahu yang pengawas nih Bapak, pengawas nih berganti-gantian, tidak satu. Jadi kita telepon nih Bapak, kita telepon pengawas satu, nanti bilang Ibu minta maaf, beta susung kerja lah di situ. Nah terus kita mau kerja kita mau telepon di mana? Jadi kasih lagi nomor yang baru, kita hubungi seperti itu. Selain dari itu, apalagi yang belum selesai dikerjakan supaya sebentar langsung di. Iya, baik Bapak. Jadi yang selain gedung itu WC, toilet yang di belakang sana tuh itu. Kenapa tuh? Pekerjaannya belum selesai, pipa-pipa yang instalasi itu belum jelas, tidak jelas. Ketika kita sambung dinamo nih, air nih langsung keluar dari semua penjuru. Jadi kita bingung. Jadi sementara kami pakai kayu nih untuk sumbat tahan itu pipa supaya kita bisa pakai ini air di di kamar mandi yang ada nih. Ya, kita sumbat tahan. Listriknya, instalasinya bagaimana? Instalasinya kemarin tuh sudah bagus. Ini listrik ini sudah ada di sini, hanya karena plafonnya rubuh tuh yang sudah bongkar semua, yang bola bongkar semua. Iya. Dengar apa yang disampaikan oleh Ibu selaku leadership kepala sekolah yang bertanggung jawab tempat ini. Di sebelah kita ada Bapak Dewan. Pak Dewan, setelah mendengar, setelah mengamati apa yang disampaikan oleh permasalahan, tanggapan Pak Dewan? Jadi baik, terkait dengan pekerjaan rehab maupun pembangunan gedung baru yang dikerjakan oleh Balai PUPR NTT 2 kalau tidak salah. Kemarin ini memang sudah beberapa sekolah yang lakukan pengaduan. Jenis kerusakan itu sama, itu rata-rata semua sekolah itu plafon rubuh. Kemarin terakhir itu yang di Mainoni, dan itu menimbulkan korban. Karena itu ketika kita turun dan lihat langsung kondisinya, ini kan memang ini perlu semua pihak ini duduk bersama, baik itu dari pihak PPK, pihak perencana, pengawas, bahkan pelaksana. Ini perlu duduk bersama untuk melakukan evaluasi terhadap produk pekerjaan yang sudah jadi. Kira-kira apa masalahnya? Apakah masalahnya di spesifikasi bahan yang ada, atau masalah di metode pelaksanaan, atau yang satu masalahnya ada di proses perencanaan yang salah. Ini perlu dilakukan evaluasi sehingga kemudian mengambil langkah untuk melakukan perbaikan terhadap ini, semua item-item pekerjaan yang rusak. Nah, itu tujuannya sehingga kemudian nanti tidak terjadi lagi kejadian yang sama. Karena kan kalau sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh kepala sekolah, di sini kan sudah tiga kali roboh. Nah, ini tiga kali roboh. Nah, beruntungnya karena saat roboh tidak ada aktivitas belajar mengajar di sini. Nah, kita berharap lebih baik kita mencegah. Nah, daripada sudah terjadi korban baru kita mengobati, itu jauh lebih tidak baik gitu. Kemudian saya kira terhadap pekerjaan yang masih tersisa ini kan, kalau dari cerita ini kan sangat miris. Saya tidak tahu kontraknya ini berapa lama berakhir. Apakah ini sudah diserah terimakan atau belum? Tapi kalau belum, ini kan jangka waktunya sudah sampai 3 tahun. Ini kan kita lihat ini masih pekerjaan belum selesai, gitu. Ini sebenarnya kendala apa? Secara administrasi dari sisi kontraktual, apakah masih memenuhi syarat Perpres atau tidak?
sesuai syarat-syarat yang diatur dalam kontrak gitu. Karena ini kan sudah 3 tahun, ini sudah tidak 3 tahun. Ini kan kontraknya apakah kontrak multi years atau tidak? Kalau tidak, ini sudah berapa kali adendum gitu. Nah ini juga perlu secara administrasi perlu mungkin diteliti. Dari sisi teknis ini kan kalau mutu kan kita ragukan kan gitu. Bukti dari keraguan kita itu adalah masih ada banyak kendala yang belum terselesaikan. Kemarin saya sudah komunikasi dengan Dinas Pendidikan. Memang tercatat ada 17 sekolah yang dikerjakan oleh Balai PUPR NTT 2. Itu belum selesai gitu. Sehingga tentu ini akan menjadi catatan penting bagi kami sebagai wakil rakyat. Memang ini anggarannya dari kementerian, tapi tugas kami sebagai wakil rakyat karena lokusnya ada di wilayah Kabupaten Kupang, tugas kami harus memastikan sebagai penerima manfaat ini betul-betul memberikan manfaat dan tidak memberi dampak yang membahayakan kita punya penerima manfaat. Nah ini menjadi catatan penting. Mungkin kami setelah kunjungan atas pengaduan masyarakat ini, kita juga mungkin akan membahasakan di level tingkat lembaga, sehingga kalau misalnya ini masih terjadi, kita perlu untuk lakukan rapat dengar pendapat sehingga kita tahu persis kemudian kira-kira langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir, paling tidak meminimalisir masalah yang akan terjadi ke depan. Karena ini kan kita lihat ada beberapa yang masih pakai gipsum juga gitu. Ya kekhawatiran kita jangan sampai nanti rubuh lagi, karena kan sudah ada yang rubuh 3 kali. Nah kalau misalnya kesalahannya ada di spesifikasi atau mungkin di metode, dan saya kira perlu ini semua pihak yang terlibat ini perlu duduk bersama gitu, untuk karena itu setelah ini tentu nanti kita terus berkoordinasi. Saya berencana mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama nanti kita mungkin berkoordinasi dengan, kalau bisa kita bangun komunikasi dengan pihak pemilik pekerjaan, dalam hari ini pihak Balai PUPR gitu. Yang itu juga harus dapat kepastian informasi dari mereka ini sebenarnya masalah apa. Apalagi kan korbannya sudah rakyat kita yang kena. Nah tugas kita sebagai wakil rakyat harus memastikan rakyat kita aman gitu. Mungkin dari saya seperti itu. Oh Ibu, boleh tahu anggaran berapa sih yang Ibu tahu? Tidak tahu juga? Tidak tahu. Oke, ini kita telah mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu Kepsik dan direspon oleh Bapak DPRD Kabupaten Kupang. Pesannya adalah mari kita sama-sama melihat, kita sama-sama mengevaluasi untuk memperbaiki cara-cara kerja, cara-cara licik yang dimainkan oleh para oligarki untuk merusak rakyat Kabupaten Kupang. Karena itu sekali lagi diminta kepada pihak yang bertanggung jawab untuk kembali dan melihat dan memperbaiki. Jika tidak memperbaiki, maka APH akan bertindak sesuai dengan regulasi. Mungkin saya tambahkan sedikit. Ini saya mungkin ingin dorong pemerintah. Kita pemerintah daerah juga harus responsif terhadap ini. Jadi kita tidak boleh pasif. Paling tidak harus lakukan komunikasi. Kan bila perlu kepala daerah kita harus berbicara. Gitu. Karena kalau misalnya kondisinya begini kan sebentar barang diserahkan nanti untuk digunakan. Ya. Gitu. Akan digunakan, penggunanya kan kita. Itu karena kita harus memastikan betul-betul ini dalam keadaan baik, dan kemudian tidak boleh menghambat aktivitas belajar. Kan bayangkan saja anak-anak selama 2 tahun mereka belajar ini sewa gedung dan gedungnya tidak layak gitu, karena akibat dari keterlambatan dari penyelesaian pekerjaan. Saya tidak tahu ini kontraknya jangka waktunya berapa lama. Kalau misalnya kontraknya dia berlaku dalam 1 tahun anggaran, tentu ini sudah harus selesai tahun 2022. Tapi kalau sampai 2025 kemudian ini belum selesai, nah kan kita patut duga bahwa ini ada sesuatu yang keliru, dan pemerintah harus mengambil sikap tegas. Kita tidak boleh tunduk kepada korporasi gitu. Kalau memang ada hal-hal yang salah, kita harus tegakkan gitu. Karena ini demi kepentingan rakyat kita. Gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ibu tetap semangat. Kita terus berjuang ya Ibu ya. Dan Ibu juga terus mendoakan sehingga Pak Dewan juga diberi kesehatan, kita sama-sama diberi kesehatan, kita terus berjuang bersama-sama. Dan sampaikan salam hormat buat teman-teman guru, buat generasi emas yang ada di sini. Tetap semangat. Semangat. Pak DPRD tidak meninggalkan Ibu. Baik, Ya? terima kasih. Hormat, semangat.
Siap. Ya. Terima Terima kasih kasih. Bapak. Ya.